Wow banget! Patrick Kluivert buka lembaran baru di Timnas Indonesia. Apa yang ia katakan usai latihan perdana? Menjadi pelatih baru, Kluivert memberikan kesan mendalam pada sesi latihan pertama Timnas Indonesia di Australia. Simak impresinya yang bikin penasaran. Timnas Indonesia tampil percaya diri penuh untuk gigit jari Australia. Vietnam justru cemas hadapi sekelas Kamboja. Timnas Indonesia menunjukkan performa luar biasa, sementara Vietnam merasa terancam menghadapi Kamboja. Apa yang membuat kedua tim tersebut berada di posisi yang berbeda? Emil Audero bongkar peran kunci Erick Thohir dalam keputusannya gabung Timnas Indonesia. Audero akhirnya memutuskan membela Timnas Indonesia, dan di balik keputusan besar ini ada campur tangan Erick Thohir. Apa saja yang dikatakan Audero tentang pengaruh sang Menteri BUMN? Mantap, chemistry terbentuk dengan baik. Liano Reijnders ungkap sosok paling lucu di Timnas Indonesia dan makanan favorit yang bikin lapar. Liano Reijnders tak hanya berbagi cerita tentang atmosfer Timnas Indonesia, tapi juga sosok paling lucu yang selalu mengundang tawa. Dan tahukah kamu apa makanan favoritnya? Full percaya diri agar bisa bikin gol. Latihan perdana selesai, Ole Romenyi siap hadirkan kejutan di debut lawan Timnas Indonesia. Usai menjalani latihan perdana, Ole Romenyi kini merasa siap untuk menunjukkan kualitasnya dalam debutnya melawan Timnas Indonesia di Australia. Apa yang membuatnya begitu percaya diri? Rizky Ridho dan Rafael Struijk dicoret. Ini formasi ideal Timnas Indonesia prediksi versi Patrick Kluivert untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert mengambil keputusan mengejutkan dengan mencoret Rizky Ridho dan Rafael Struijk. Bagaimana formasi ideal Timnas Indonesia saat melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wow banget! Patrick Kluivert buka lembaran baru di Timnas Indonesia. Apa yang ia katakan usai latihan perdana? Menjadi pelatih baru, Kluivert memberikan kesan mendalam pada sesi latihan pertama Timnas Indonesia di Australia. Simak impresinya yang bikin penasaran. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkapkan kesan pertamanya setelah memimpin latihan perdana skuad Garuda di Australia. Skuad Garuda dipastikan sudah lengkap, sehingga latihan perdana di lapangan pun digelar tim pelatih. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Stadion Netstrata Jubilee, Sydney pada Selasa kemarin. Para pemain Timnas Indonesia mulai menjalani latihan untuk mempersiapkan laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi laga ketujuh grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Sydney Football Stadium Kamis (20 Maret 2025). Pertandingan melawan Australia ini akan menjadi laga krusial buat tim Merah Putih. Pasalnya, saat ini Timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka tertinggal 1 poin dari tim tuan rumah yang berada di posisi kedua klasemen grup C. Untuk itu, laga ini menjadi penting, karena apabila bisa menaklukkan tim berjulukan Sotjeroos ini, peluang tim asuhan Patrick Kluivert untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Pasalnya, tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, ini menjadi laga penting karena siapa yang bakal berhak menemani Jepang ke ajang 4 tahunan tersebut. Menatap laga penting ini, Patrick Kluivert pun mengungkapkan kesan pertamanya setelah memimpin latihan perdana skuad Garuda.
Setelah menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak 8 Januari 2025 lalu, ini pertama kalinya ia memimpin latihan Jay Itzes dan kawan-kawan. Pelatih asal Belanda itu pun mengaku terkesan dengan kualitas permainan tim asuhannya. Mantan penyerang timnas Belanda itu dibuat terkesan karena penguasaan bola para pemain bagus. Kesan pertama, saya sangat baik, ujar Patrick Kluivert. Menurutnya selama latihan perdana ini, ia memberikan menu latihan permainan penguasaan bola. Dalam latihan tersebut, Rizky Ridho dan kawan-kawan dinilai menunjukkan kualitas permainan yang apik. Untuk itu, pelatih berusia 48 tahun tersebut merasa senang dengan latihan perdana tim Merah Putih ini. Kami melakukan serangkaian latihan umpan dan permainan penguasaan bola, kata Patrick Kluivert. Saya melihat kualitas dalam permainan mereka, ucap mantan pemain Barcelona tersebut. Saya sangat senang dengan sesi latihan pertama ini. Lebih lanjut, Patrick Kluivert mengatakan bahwa para pemain dipastikan dalam kondisi bagus. Bahkan meski mereka telah melakukan perjalanan panjang, Mads Hilgers dan kawan-kawan telah menunjukkan permainan yang bagus. Untuk itu, ia memastikan tak ada masalah dengan kondisi para pemain Timnas Indonesia jelang melawan Australia. Ya, mereka memang menjalani penerbangan yang panjang, tetapi mereka tetap dalam kondisi bugar dan terlihat enjoy dalam berlatih, tutur Kluivert. Cara mereka mengalirkan bola menunjukkan pertanda yang baik serta kecepatan yang bagus. Saya sangat senang dengan latihan pertama ini, pungkasnya. Timnas Indonesia tampil percaya diri penuh untuk gigit jari Australia. Vietnam justru cemas hadapi sekelas Kamboja. Timnas Indonesia menunjukkan performa luar biasa, sementara Vietnam merasa terancam menghadapi Kamboja. Apa yang membuat kedua tim tersebut berada di posisi yang berbeda? Timnas Indonesia harus melawan Australia dan Bahrain pada FIFA Matchday bulan Maret 2025. Laga pertama Timnas Indonesia adalah melawan Australia pada 20 Maret 2025. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Sydney Football Stadium, Sydney, Australia. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama Timnas Indonesia adalah melawan Australia pada 20 Maret 2025. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Sydney Football Stadium, Sydney, Australia. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika melihat ranking FIFA, Australia tentu lebih diunggulkan ketimbang Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Timnas Indonesia kini masih tercecer di urutan ke-127. Di sisi lain, Australia bertengger di posisi 26 dunia. Meski begitu, Timnas Indonesia masih memiliki rasa optimisme. Pemain Timnas Indonesia, Tom Haye, bahkan berani mengincar kemenangan atas Australia. Tak hanya Australia, Tom Haye juga menargetkan kemenangan ketika berjumpa Bahrain. Duel Timnas Indonesia versus Bahrain dijadwalkan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 25 Maret 2025. Kami memainkan setiap pertandingan untuk menang. Kami tak akan pergi ke Australia untuk mengincar hasil imbang. Kami ingin menang, kata Haye di The Haye Way di kandang melawan Bahrain. Kami ingin menang. Jadi, berapa poin yang bisa diraih? Tujuannya adalah 6. Selalu.
Setiap pertandingan Anda ingin menang, ucap Tom Haye. Sementara itu, timnas Vietnam memutuskan untuk menggelar uji coba dengan Kamboja pada FIFA Matchday bulan Maret 2025. Duel ini rencananya digelar di Stadion Binh Duong, Vietnam pada Rabu. Timnas Vietnam memiliki peluang besar untuk bisa mengalahkan Kamboja. Hal tersebut tak terlepas jarak jauh kedua negara di ranking FIFA. Timnas Vietnam kini bertengger di posisi ke-114, sedangkan Kamboja menempati posisi ke-180. Namun pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, menegaskan tak ingin meremehkan Kamboja. Ketakutan Kim Sang-sik didasari dari keputusan Kamboja menaturalisasi cukup banyak pemain. Sebagai informasi, Kamboja baru saja menaturalisasi 5 pemain. Berikut rinciannya: Kan Mo dalam kurung asal Afrika Selatan, Yudai Ogawa, Takaki Ose dalam kurung, keduanya asal Jepang, Andres Nito dalam kurung Kolombia, dan Abdel Kader Coulibaly dalam kurung Pantai Gading. Tim Kamboja tidak berada di peringkat atas dalam peringkat FIFA. Namun tim ini memiliki banyak pemain naturalisasi. Sepak bola Asia Tenggara berubah setiap hari, semakin kuat setiap hari. Dalam Piala AFF baru-baru ini, tim Kamboja tidak mudah dilawan. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk pertandingan besok, kata Kim Sang-sik. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared. Emil Audero bongkar peran kunci Erick Thohir dalam keputusannya gabung timnas Indonesia. Audero akhirnya memutuskan membela timnas Indonesia, dan di balik keputusan besar ini ada campur tangan Erick Thohir. Apa saja yang dikatakan Audero tentang pengaruh sang Menteri BUMN? Kiper anyar timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi, bicara belak-belakan soal keputusannya bergabung dengan skuad Garuda. Ada peran krusial Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Seperti diketahui, Emil Audero menjadi salah satu pemain anyar yang bergabung dalam skuad timnas Indonesia. Pemain Palermo FC tersebut belum lama ini resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI setelah pengambilan sumpah bersama Joey Pelupes dan Dean James pada awal Maret 2025 lalu. Setelah menjalani sumpah WNI ini, Emil Audero pun dipastikan masuk dalam jajaran 30 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Mantan pemain Inter Milan ini bakal berjuang bersama timnas Indonesia dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Australia dalam laga ketujuh grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret. 5 hari setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 25 Maret. Ini menjadi 2 laga krusial buat skuad Garuda dan banyak mata tertuju pada timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda ditukangi pelatih anyar Patrick Kluivert dan mendapat tambahan pemain baru yakni Ole Romenye, Joey Pelupes hingga Emil Audero. Menatap laga ini, Emil Audero pun berbagi dalam wawancaranya dengan GOAL Italia. Pemain berusia 28 tahun tersebut pun berbagi banyak hal dalam wawancara tersebut, salah satunya soal proses bergabung dengan timnas Indonesia. Mantan pemain Sampdoria ini mengatakan bagaimana akhirnya ia bisa memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia.
Pemain kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, 18 Januari 1997 itu mengatakan bahwa keputusannya ini karena ada peran Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia menjelaskan bahwa orang nomor 1 di PSSI itu memiliki peran krusial sejak 2 tahun lalu. Emil Audero mengatakan bahwa Erick Thohir telah menghubunginya sejak 2 tahun lalu. Sebenarnya Emil sudah lama menjadi incaran PSSI, bahkan sejak ia membela Juventus pada 2016 lalu. Ia akhirnya kembali dihubungi pada 2023 melalui Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara langsung. Banyak yang membicarakan kemungkinan saya bermain untuk Indonesia, ujar Emil Audero. 2 tahun lalu, Erick Thohir menghubungi saya melalui panggilan video, ucapnya. Dia memperkenalkan dirinya dan menjelaskan tentang peluang bermain untuk Indonesia serta memaparkan proyek yang ada. Emil Audero menjelaskan bahwa sebenarnya ia memang tak bisa langsung bergabung dengan timnas Indonesia. Pasalnya, Emil mengalami cedera beberapa waktu lalu sehingga ia merasa bahwa ini merupakan waktu yang tepat untuk bergabung dengan tim Merah Putih. Namun, ada beberapa hal yang membuat saya belum bisa langsung ke sana karena saat itu saya mengalami cedera bahu, kata Emil. Sekarang saya merasa ini adalah waktu yang tepat, jadi saya menerima panggilannya, jelasnya. Sekedar informasi, Emil kemungkinan besar bisa menjalani debutnya bersama skuad Garuda dalam laga melawan Australia. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Mantap, chemistry terbentuk dengan baik. Liano Reijnders ungkap sosok paling lucu di timnas Indonesia dan makanan favorit yang bikin lapar. Liano Reijnders tak hanya berbagi cerita tentang atmosfer timnas Indonesia, tapi juga sosok paling lucu yang selalu mengundang tawa. Dan tahukah kamu apa makanan favoritnya? Gila! Pemain timnas Indonesia ini sebut temannya terlalu lucu sampai gila. Ada hal mengejutkan di balik cerita ini. Kalian pasti nggak nyangka, kan? Salah satu pemain baru timnas Indonesia, Liano Reijnders, baru-baru ini buka suara tentang sosok pemain yang paling kocak di skuad Garuda. Dan yang lebih mengejutkan, dia sampai menyebut Marcelino Ferdinand gila gara-gara kelucuannya. Liano yang baru saja resmi jadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada 30 September 2024 ini bikin heboh. Gimana enggak adik dari bek AC Milan, Tijani Reijnders akhirnya bersumpah setia untuk membela timnas Indonesia. Sumpah itu dilakukan bareng Bas Hilgers dalam sebuah momen yang penuh haru dan sejak itu karier internasional Liano dimulai. Pemain berusia 24 tahun ini pertama kali tampil di laga resmi bersama timnas Indonesia pada 10 Oktober 2024 melawan Bahrain dan sejak itu namanya mulai mencuri perhatian. Liano yang bermain di PEC Zwolle gak cuma bangga jadi bagian dari timnas Indonesia, tetapi juga sering datang ke Indonesia dan menikmati setiap detik waktunya di tanah air. Tapi tunggu dulu, Liano juga berbagi banyak cerita menarik loh. Saat ditanya tentang makanan favoritnya, tanpa ragu dia langsung jawab nasi goreng dengan sate. Wah, itu sih udah jadi makanan sejuta umat Indonesia. Tapi gak cuma soal makanan, Liano juga mengungkapkan musik yang sering dia dengerin. Meskipun gak terlalu memikirkan pilihan musiknya, ternyata saat pertama kali muter lagu, Liano memilih Bruno Mars atau Lady Gaga.
Bisa kebayang gak sih bagaimana serunya suasana saat Eliano lagi dengerin lagu-lagu hits mereka? Ada satu kejutan lagi loh. Eliano juga mengungkapkan kalau dia lagi asyik nonton serial Night Agent. Aku sekarang udah sampai episode kedua. Kekasihku dan aku nonton bareng, sangat seru sejauh ini, katanya. Gila, ternyata Eliano juga suka nonton bareng pasangan. Jadi bukan cuma sebagai pemain bola, Eliano Reijnders ternyata juga punya sisi lucu dan menarik yang bikin dia semakin dekat dengan para penggemar Indonesia. Kalian gak mau ketinggalan kan cerita seru dari pemain timnas Indonesia yang satu ini? They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I won't Full percaya diri agar bisa bikin gol. Latihan perdana selesai, Ole Romenyi siap hadirkan kejutan di debut lawan timnas Indonesia. Usai menjalani latihan perdana, Ole Romenyi kini merasa siap untuk menunjukkan kualitasnya dalam debutnya melawan timnas Indonesia di Australia. Apa yang membuatnya begitu percaya diri? Striker Ole Romenyi sudah merasakan latihan perdana bersama timnas Indonesia sejak resmi menjadi WNI. Penyerang Oxford United yang tiba bersama rekan satu tim, Marcelino Ferdinand, pada Senin 17.3 di Sydney sudah langsung mengikuti sesi latihan kebugaran bersama para pemain yang sudah hadir di Fit Collective, yang berada satu lokasi dengan tempat para pemain menginap. Sebelum menuju Sydney, Ole dimainkan Oxford United pada pertandingan divisi Championship melawan Watford yang berlangsung pada Sabtu (15/3) malam. Pemain yang berasal dari Medan ini merumput selama 68 menit sebelum digantikan oleh Go Otterham. Pada laga tersebut, Oxford United berhasil meraih kemenangan tipis dengan skor 1-0. Ujung tombak timnas yang diharapkan menjadi senjata baru saat Indonesia menghadapi tuan rumah Australia di laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kamis 23 selalu diturunkan Oxford United dalam 5 pertandingan terakhir klub yang dijuluki The Yellow itu, baik sebagai starter maupun pemain pengganti. Bahkan ia mencetak gol pertamanya saat melawan Coventry City 1 Maret lalu, meskipun saat itu Oxford United harus kalah 2-3. Dengan menit bermain yang tinggi, dipastikan Ole akan menjadi pilihan utama pelatih Patrick Kluivert untuk menjebol gawang Sotjero Os. Ole Romenyi pun angkat bicara soal kans debutnya bagi pasukan Garuda. Dirinya sudah tak sabar merasakan debut di markas Australia. Penyerang berdarah Medan tersebut ingin menjadi bagian terpenting dalam tim nasional. Selain itu, dirinya ingin memberikan yang terbaik bagi Indonesia melalui sepak bola. Melawan Australia adalah pertandingan pertama periode internasional mendatang, ujar Ole Romenyi dari rilis PSSI. Saya sangat menantikannya. Saya ingin menjadi pemain penting bagi tim, negara, dan bisa memberikan terbaik melalui sepak bola. Tetapi siapa yang masuk susunan pemain, itu bukan keputusan saya. Yang terpenting, saya sudah hadir dan saya tidak sabar bermain untuk Indonesia, lanjut Ole Romenyi. Ole Romenyi bakal menjadi andalan wajib Patrick Kluivert saat bertandang ke markas Australia. Pasalnya ada 2 andalan di lini depan Garuda yang absen pada laga lawan Australia. Keduanya adalah Egy Maulana Fikri dan Ragnar Oratmangoen. Ragnar Oratmangoen absen karena akumulasi kartu kuning, sementara Egy Maulana Fikri absen karena cedera.
is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Rizky Ridho dan Rafael Struijk dicoret. Ini formasi ideal Timnas Indonesia prediksi versi Patrick Kluivert untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert mengambil keputusan mengejutkan dengan mencoret Rizky Ridho dan Rafael Struijk. Bagaimana formasi ideal Timnas Indonesia saat melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Prediksi formasi Timnas Indonesia saat menghadapi Australia dengan Rizky Ridho dan Rafael Struijk yang dicoret Patrick Kluivert. Timnas Indonesia akan kembali berjuang di pertandingan lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis (20 Mei 2025) pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Menghadapi laga nanti, skuad Garuda berkekuatan 29 pemain yang nantinya akan dikerucutkan menjadi 23 nama saja sesuai aturan FIFA. Dalam laga ini, Patrick Kluivert berpeluang mencoret dua nama yang selalu menjadi starter, yakni Rizky Ridho dan Rafael Struijk. Bukan tidak bagus, tetapi menyesuaikan kebutuhan strategi pelatih asal Belanda itu dan pemain lain yang punya performa lebih baik. Berikut prediksi formasi Timnas Indonesia tanpa kehadiran Rizky Ridho dan Rafael Struijk untuk menghadapi Sotjero Os. Dengan formasi 4-3-3, posisi penjaga gawang masih akan dimiliki Maarten Paes meski sudah hadir Emil Audero. Pasalnya, Maarten Paes lebih lama membela tim merah putih sehingga tidak memerlukan adaptasi dan membangun chemistry. Selanjutnya, posisi bek Timnas Indonesia di laga nanti akan diisi Kevin Dix, Maes Hilgers, Jay Itzes, dan Calvin Verdonk. Kevin Dix akan mengisi posisi bek kanan, menyingkirkan Sandy Walsh karena memiliki performa bagus di FC Copenhagen. Kemudian posisi Rizky Ridho akan diisi oleh Maes Hilgers. Dia akan berduet dengan Jay Itzes sekaligus kapten tim. Sementara untuk posisi bek kiri, Calvin Verdonk tampak belum tergoyahkan meski kedatangan Dean James yang baru dinaturalisasi. Di lini tengah, Joey Pelupes akan langsung dipasang sebagai starter. Dia akan menempati posisi gelandang bertahan. Joey Pelupes akan bekerja sama dengan Ivar Jenner yang juga bertugas sebagai gelandang bertahan. Tom Hayek kemungkinan bakal menjadi jembatan antara lini belakang ke depan sehingga posisinya sedikit lebih maju. Sektor penyerang tampaknya akan ada perubahan yang cukup signifikan dengan hadirnya Ole Romani dan Dean James. Meski posisi Dean James merupakan bek sayap kiri, tetapi dia juga bisa bermain lebih ke depan. Oleh karena itu, pemain Go Ahead Eagles itu akan dipasang sebagai penyerang sayap kiri di laga nanti. Sementara penyerang tengah bakal diisi oleh Ole Romani. Dia bakal menggantikan Rafael Struijk yang secara performa di klub belum memuaskan. Sementara satu posisi di lini depan bakal diisi Marcelino Ferdinand. Meski berada di posisi sayap, dia bakal lebih banyak bermain ke tengah. Berikut daftar susunan pemain Timnas Indonesia tanpa Rizky Ridho dan Rafael Struijk di laga kontra Australia. Timnas Indonesia 4-3-3 Maarten Paes, Kevin Dix, Maes Hilgers, Jay Itzes, Calvin Verdonk, Ivar Jenner, Joey Pelupes, Tom Hayek, Marcelino Ferdinand, Ole Romani, Dean James.